Selamat pagi Bu Yeni, Ibu ada waktu luang hari ini? Selamat pagi Pak Nisbu. Alhamdulillah ada Pak. Saya banyak punya waktu luang hari ini Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya mau meminta bantuan Ibu menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran di kelas nih Bu. Oke baik. Dengan senang hati ya Pak ya. Sebelumnya bisa Bapak ceritakan Pak. Eh, Lebih spesifiknya tujuan yang Bapak ingin capai pada pertemuan kita sesi coaching kali ini. Gini Bu, begini Ibu, tujuan saya ingin meningkatkan partisipasi murid dalam pembelajaran di kelas saya Bu Yeni. Akhir-akhir ini saya merasa banyak murid saya yang kurang aktif dan tidak terlibat di dalam diskusi Bu Yeni. Baik Pak Nisbu. Jadi tujuan kita adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran di kelas ya. Mari kita coba membuat ini lebih spesifik, Pak. Dalam hal apa Bapak ingin meningkatkan partisipasi ini dan dalam jangka waktu berapa lama, Pak? Oh iya Bu Yeni, saya ingin setidaknya 75% dari murid saya aktif berpartisipasi dalam setiap pembelajaran, dan saya eh, berharap hal ini bisa saya capai dalam waktu 1 bulan ke depan Bu Yeni. Bagaimana kira-kira Bu Yeni? Bagus, mantap sekali, Pak. Jadi tujuan spesifik kita adalah untuk meningkatkan partisipasi siswa sehingga setidaknya 75% siswa Bapak aktif melakukan sesi pembelajaran untuk 1 bulan ke depan. Nah, apakah ini sudah mencerminkan apa yang Bapak Nisbun inginkan gitu? Iya Bu Yeni, sudah tepat sekali Bu Yeni. Oh, bagus, bagus sekali Pak. Sekarang mari kita identifikasi situasi saat ini lagi ya Pak ya. Iya. Bisa Bapak ceritakan lebih detail tentang kondisi saat ini? Kelas Bapak ya, apa saja tantangan Hmm, yang Bapak hadapi dalam meningkatkan partisipasi murid tersebut? Oke. Saat ini Bu Yeni, saya melihat hanya sekitar 30 sampai 40% murid saya yang aktif berpartisipasi. Beberapa tantangan yang saya hadapi Bu Yeni, yang pertama, beberapa siswa terlihat malu atau takut untuk berbicara. Yang kedua, ada siswa yang mendominasi dan selalu menjawab. Saya juga tidak bisa melarang gitu, membuat yang lainnya kurang mendapatkan kesempatan. Kemudian yang ketiga, beberapa siswa di lain sisi banyak yang tampak bosan atau tidak Iya. tertarik dengan materi pembelajaran saya, Bu Yani. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya yang sudah sangat lengkap ya Pak ya. Iya, Selain tantangan-tantangan tersebut Pak, adakah hal positif yang atau strategi yang sudah Bapak coba dan berhasil meskipun belum semaksimal mungkin gitu? wah, ada beberapa hal yang sudah pernah saya coba Bu Yani. Yang pertama, saya mencoba membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil, dan ini cukup membantu untuk murid-murid yang pemalu. Yang kedua, saya juga sudah mulai menggunakan media pembelajaran interaktif, dan beberapa murid tampak lebih tertarik dengan media interaktif yang saya gunakan. Iya Pak, baik. Jadi kita punya beberapa tantangan utama ya Pak ya, dan beberapa strategi yang sudah mulai membantu. Ini akan menjadi dasar yang bagus sekali untuk menyusun rencana kita, Pak. Apakah ada hal lain menurut Bapak yang perlu kita pertimbangkan dalam situasi Bapak ini? Saya rasa itu sudah mencakup sebagian besar Bu Yani terhadap situasi saya hari ini. Mantap, Pak. Sekarang mari kita buat rencana aksi untuk meningkatkan partisipasi siswa Bapak tersebut. Berdasarkan situasi yang sudah kita identifikasi, apa ide-ide atau langkah selanjutnya yang menurut Bapak bisa dilakukan? Beberapa ide yang saya pikirkan Bu Yani. Yang pertama, sepertinya saya bisa lebih sering menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek.
Yang kedua, mungkin saya bisa mencoba teknik TPS, Think Parser, untuk membantu murid yang pemalu tadi. Dan yang Iya. ketiga, sepertinya saya perlu mempelajari lebih banyak tentang cara membuat pertanyaan yang efektif nih. Dan yang keempat, saya juga berpikir untuk membuat sistem poin partisipasi untuk memotivasi murid saya, Bu Yeni. Wah, mantap sekali ide-idenya, sangat bagus Pak Nispo. Mari kita lihat lagi Pak beberapa langkah prioritas dari Hmm. rencana-rencana Bapak tadi, mana yang menurut Bapak paling penting dan memberikan dampak terbesar dalam waktu 1 bulan ke depan ini? Hmm, saya rasa sepertinya teknik Think Parser dan sistem poin partisipasi bisa menjadi prioritas utama, Bu Yeni. Karena sepertinya ini yang paling cepat bisa diimplementasikan dan berpotensi memberikan dampak langsung sesuai dengan waktu yang saya harapkan dalam waktu 1 bulan gitu, Bu Yeni. Oke Pak, saya setuju dengan Bapak Pak. Jadi rencana prioritas kita adalah satu, menerapkan teknik-teknik Think Parser dalam pembelajaran Bapak ya. Yang kedua, membuat dan menerapkan sistem poin partisipasi. Nah, Betul, Bu untuk Yeni. 2 poin tersebut, bagaimana Bapak akan memulai implementasi kedua rencananya itu? Oke, Bu Yeni, terima kasih Bu. Ini untuk Think Parser saya akan mulai menerapkannya dalam pembelajaran minggu depan. Oh, iya. Untuk sistem poin, saya perlu merancangnya dulu minggu ini, Bu Yeni. Lalu mulai menerapkannya minggu depan bersamaan dengan teknik Think Parser. Oke, baik Pak. Berarti kita sudah punya rencana yang konkret ya Pak ya. Sekarang mari kita bahas tanggung jawab untuk melaksanakannya Pak. Siapa saja yang perlu dilibatkan dalam pelaksanaan rencana ini Pak? Oh, saya akan bertanggung jawab untuk kedua rencana ini, Bu Yeni. Tapi mungkin saya perlu mendiskusikan sistem poin dengan kepala sekolah dan juga rekan guru lain untuk memastikan kekonsistenannya gitu. Nah, itu ide yang bagus sekali untuk melibatkan pihak lain ya Pak ya. Iya. Bagaimana Bapak akan memastikan bahwa setiap langkah dilaksanakan sesuai rencana tersebut Pak? Oh, saya pikir saya akan membuat checklist harian untuk memastikan saya konsisten menerapkan teknik TPS ini, Bu Yeni. Dan untuk sistem poin, saya akan membuat lembar pemantauan partisipasi murid yang akan saya isi setiap hari, insya Allah. Oke, bagus sekali Pak. Lalu bagaimana Bapak akan mengukur kemajuan dan keberhasilan dari rencana ini Pak? Oh, sepertinya saya akan menghitung persentase murid yang berpartisipasi aktif di setiap sesi pembelajaran, Bu Yeni. Saya juga akan membuat survei singkat untuk murid setiap minggu untuk mendapatkan umpan balik dari murid saya. Ide Bapak sangat baik sekali Pak. Kapan kira-kira Bapak akan melakukan evaluasi pertama terhadap rencana ini Pak? Saya rasa evaluasi mingguan akan membantu Bu ini. Jadi setiap akhir minggu saya akan mereview data partisipasi dan hasil survei murid. Oke Pak. Baik sekali ya Pak ya. Jadi untuk langkah selanjutnya Pak, apa yang akan Bapak lakukan evaluasi mingguan dan evaluasi akhir setelah 1 bulan untuk melihat tujuan pembelajaran Bapak persen berhasil, aktif anak-anaknya? Apakah ada dukungan yang Bapak butuhkan dalam melaksanakan rencana tersebut? Oh, sepertinya saya perlu diskusi lebih lanjut dengan Bu Yeni nanti atau dengan kepala sekolah jika ada kendala dalam implementasi rencana kita ini, Bu Yeni. Juga mungkin nanti saya perlu bantuan dalam merancang survei murid yang efektif, Bu Yeni. Tentu, saya siap sekali membantu dalam proses ini, Pak. Mari kita jadwalkan ulang atau sesi follow up ya, Pak ya, 2 minggu dari sekarang untuk membahas kemajuan dan kendala yang mungkin Bapak hadapi.
Apakah ada hal lain yang ingin Bapak bahas terkait dari rencana dan tanggung jawab Bapak ini, Pak? Alhamdulillah Bu Yeni, saya rasa itu sudah cukup lengkap. Terima kasih banyak atas bantuan dari Bu Yeni. Sama-sama Pak Nisbu, saya yakin dengan rencana dan komitmen Bapak, tujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa bisa tercapai. Semoga sukses Bapak dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan atau kendala. Sampai bertemu di sesi follow up ya Pak. Amin Selamat. ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita selesai ya Pak ya. Iya, Win. Tinggal sesi Alhamdulillah. tinggal sesi untuk refleksinya lagi Pak ya. Refleksi. Betul. Ini sudah di rumah sakit atau masih di rumah? Oh,